Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Damai Wirasti dengan 3 NIM terakhir 128 dari kelas C. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang artikel yang saya buat dengan judul Pelanggaran Kontrak PT Ibu Memanipulasi Kualitas Beras yang Dipasok ke Perusahaan Lain. Pendahuluan. PT Ibu atau disebut dengan PT Inti Beras Unggul adalah perusahaan yang telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade dalam industri pengadaan dan distribusi beras di Indonesia. Perusahaan ini telah membangun reputasi sebagai pemasok beras berkualitas tinggi dan menjalin kerjasama dengan berbagai perusahaan besar, termasuk produsen makanan, hotel, restoran, dan instansi pemerintah. Awalnya PT Ibu dikenal dengan komitmennya terhadap kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan bisnis. Mereka memiliki jaringan petani dan penggilingan padi yang luas, serta sistem quality control yang diklaim sangat ketat. Selanjutnya yaitu landasan teori. Teori ini menekankan pentingnya institusi atau aturan formal dan informal dalam memfasilitasi transaksi ekonomi. Institusi yang baik akan mengurangi ketidakpastian dan biaya transaksi sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, merupakan tindakan yang melanggar perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Dalam kasus ini, PT Ibu melanggar kontrak dengan memanipulasi kualitas beras yang seharusnya dipasok. Adanya ketidakseimbangan informasi antara penjual dari PT Ibu dan pembeli dari perusahaan lain. PT Ibu ini memiliki informasi lebih lengkap tentang kualitas beras yang sebenarnya, sedangkan pembeli hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh PT Ibu. Metode penelitian, analisis data melibatkan pengumpulan data yang ada untuk menarik kesimpulan darinya. Penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode kualitatif dan metode analisis yang digunakan adalah survei literatur dan tinjauan literatur. Metode kualitatif adalah metode untuk mengamati dan menganalisis data yang ada secara deskriptif. Metode studi literatur adalah teknik di mana penulis melakukan pengumpulan data-data yang didasari dan mengambil data tersebut dari buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, maupun artikel. Hasil dan pembahasan. Kasus penggerebekan gudang beras PT Ibu yang dilakukan oleh Satgas Pangan ini berubah menjadi krisis bagi Kementerian Pertanian dan dapat dikategorikan sebagai krisis adversarial karena berhubungan dengan pihak-pihak oposisi, sekaligus menjadi krisis reputasi bagi Kementerian Pertanian sendiri. Persepsi publik membuat seakan-akan Kementerian Pertanian tidak berpihak kepada petani karena melarang perusahaan membeli gabah lebih mahal dibanding pemerintah. Dalam konteks yang lebih luas, skandal PT Ibu juga memunculkan diskusi tentang kebijakan pangan nasional, ketergantungan pada sejumlah kecil pemasok besar untuk komoditas penting seperti beras mungkin perlu ditinjau ulang. Kemampuan PT Ibu untuk melakukan manipulasi dalam skandal besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama menunjukkan bahwa mekanisme kontrol yang ada belum cukup efektif. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang efektivitas lembaga pengawas dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih proaktif dalam memonitor praktik industri pangan. Skandal ini juga menyoroti pentingnya transparansi dalam rantai pasok pangan. Berikut beberapa perspektif dari kasus pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PT Ibu. Yang pertama dari perspektif petani. Jadi petani sebagai pemasok utama bahan baku merasakan dampak langsung dari skandal ini. Mereka merasa dikhianati dan dirugikan oleh praktik manipulasi PT Ibu. Banyak petani yang telah menjalin kerjasama jangka panjang dengan perusahaan ini kini menghadapi ketidakpastian, sehingga mereka khawatir tentang nasib hasil panen mereka dan kemungkinan kehilangan pembeli yang tetap. Selanjutnya dari perspektif karyawan. Karyawan PT Ibu menghadapi dilema moral dan profesional. Banyak yang mungkin telah mengetahui atau mencurigakan praktik tidak etis ini, namun merasa tidak berdaya untuk mengatasinya karena takut kehilangan pekerjaan. Sekarang mereka menghadapi ketidakpastian tentang masa depan karir mereka. Dari perspektif konsumen,
Konsumen merasa tertipu dan khawatir tentang kualitas makanan yang telah mereka konsumsi selama ini. Kepercayaan mereka terhadap produk beras bermerek dan sistem pengawasan pangan terguncang. Banyak yang menjadi lebih waspada dalam memilih produk beras dan mulai mencari untuk memverifikasi kualitas beras yang lebih baik dari. Selanjutnya dari perspektif pejabat pemerintahan. Pejabat pemerintahan menghadapi tekanan untuk menjelaskan bagaimana praktik ini bisa lolos dari pengawasan selama bertahun-tahun. Mereka menyadari perlunya evaluasi dan perbaikan sistem regulasi dan pengawasan industri pangan. Ada dorongan untuk memutuskan kebijakan baru yang lebih ketat dan efektif dalam mencegah praktik kecurangan. Selanjutnya dari perspektif pengusaha kompetitor. Perusahaan pesaing dalam industri beras merasakan dampak tidak langsung dari skandal ini. Di satu sisi mereka menghadapi tantangan karena menurutnya kepercayaan konsumen terhadap beras bermerek secara umum. Namun di sisi lain juga dilihat sebagai peluang untuk memposisikan diri sebagai alternatif yang lebih terpercaya. Jadi permasalahan PT Ibu ini tidak hanya berdampak pada industri beras, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas pada ekonomi nasional. Sektor-sektor terkait seperti logistik, pergudangan, dan retail juga mengalami guncangan. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada pasokan beras dari PT Ibu harus dengan cepat mencari alternatif, seringkali dengan biaya yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan kenaikan harga beras di tingkat konsumen, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat secara umum. Kasus ini memaksa pemerintah untuk mengevaluasi ulang strategi ketahanan pangan nasional. Ketergantungan yang tinggi pada sejumlah kecil pemasok besar terbukti beresiko. Ada dorongan untuk mengembangkan pendekatan yang lebih terdiversifikasi, termasuk pemberdayaan petani kecil dan menengah, serta pengembangan sistem distribusi yang lebih fleksibel dan tangguh. Jadi kesimpulannya yaitu kasus pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh PT Ibu menunjukkan dampak serius dari praktik bisnis yang tidak etis dalam industri pangan. Memanipulasi kualitas beras yang dilakukan oleh perusahaan ini tidak hanya merugikan petani sebagai pemasok utama, tetapi juga menciptakan ketidakpastian di pasar dan berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kasus ini menyoroti pentingnya merancang kontrak yang efektif dengan insentif dan sanksi yang jelas untuk mencegah perilaku oportunistik, serta perlunya pengawasan yang lebih ketat dalam rantai pasok. Dari perspektif ekonomi kelembagaan, kasus ini menggambarkan bagaimana teori kontrak dapat diterapkan untuk memahami dan mengatasi masalah dalam transaksi bisnis. Reformasi dalam regulasi dan pengawasan industri pangan menjadi sangat penting untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selain itu, peningkatan transparansi penggunaan pihak ketiga untuk penilaian kualitas dan penguatan mekanisme penegakan hukum juga merupakan langkah-langkah yang perlu dipertimbangkan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih stabil dan efisien. Dengan demikian, kasus PT Ibu menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemangku kepentingan dalam industri pangan di Indonesia untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan pasokan pangan yang berkualitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.